Ya Allah, mudah-mudahan kemudian aku seperti mereka dan sedang Allah mengabulkan. Anak bertemu dengan akun satu frame dan ternyata amazing motivation. Akan kita kupas hari ini. Akun siap belajar? Siap. Suara akun 30% hari ini siap belajar? Siap. Apa yang lebih? Ini mungkin tidak teman-teman. Nusantara merindukan the power of takbir. Angkatan tahun ini takbir. Up your voice, people, takbir. Turunkan tangannya dan bersuara tulisan Islam. Darul itu saat antum santri baru hari itu dalam keadaan antum zero tak tahu apa-apa. Saat hujan rintik hari ini bisa antum mereview 5 tahun yang lalu. Saat antum tak terpikir sedikit pun antum akan menyelami dalam umum ini dengan hafal sampai hari ini. Masih ingat antum di gerbang Darul Ridho 5 tahun yang lalu berada itu ibu yang memegang pundakmu kawan, dan kalimatnya indah. Nah, yang bertanya semua yang pernah merasakan atmosfer pesantren, anak Sarjafar, semua Allah teacher pasti pernah mendengar kalimat cinta dari ibunya. You brother also. Nah, yang bertanya masih ingatlah kami antum dibawa sama ibu dibawa ke satu asrama dan antum tak punya kawan dari itu. Antum belum tahu siapa wali rasul, antum belum tahu siapa kawannya akan dekat dengan sehari, seminggu, sebulan, antum masih bertahan di atas samudra Darul Ridho ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak sedikit di antara kawan-kawan antum, mereka sudah terhempas dari Darul Ulum Ridho. Mereka tak tahan untuk mengangkat bendera ini. Akhirnya mereka keluar dari alam Darul Ulum. Tapi antum, bersyukurlah wahai generasi hebat angkatan tahun ini, wahai generasi Hisada. Bersyukurlah antum masih digerakkan oleh Allah, masih bertahan. Orang tuamu menonton hari ini. Ketika kami announce ke seluruh titik di media sosial, orang tuamu mereka mengatakan, Pak Chandra, saya akan menatap jagoanku dan gadis cantikku, karena mereka adalah kebanggaanku. Pak Happy Chandra, tak terasa akhirnya mereka sekarang akan jadi calon pemimpin yang hebat, pengurus yang berkarakter di pesantren. Malam ini mereka melihat Mona. Maka bismillah ahibati fillah, selami Darul Ulum ini dengan kafah, agar getaran itu bisa dirasakan oleh seluruh umat di jagat raya ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Hey, bahwa leadership motivation hari ini adalah leadership is action, not position. Antum bawa kolam dan kuasa. Hei generasi itu, angkat tangan kanannya dengan kolamnya. Angkat tinggi badan. Tunjukkan disiplin antum. Angkat tangan tinggi dengan kurosanya. Anak paling senang kalau main segway ini. Pasti banyak. Siapa ya? Turunkan semuanya dulu. Ada saatnya antum semua. 3, 2, 1, cukup gitu. Semua harus. Kepemimpinan antum harus sih. Cara bicara antum harus sih. Cara memimpin antum harus sih. Karena apa? Tak bisa dipungkiri gitu. Ketika antum melihat tulisan ini, antum pasti akan menjawab dengan powerful. Ketika antum, wahai
sangat istimewa. Satu bonus depan, simpan atau istimewa. Dan bismillah, sejenis satu yang akan kami kupas adalah tulisan ini. Putri, saya jawab. Anak-anak, are you ready? Jawaban Putri adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Putra Dharma dengan Putri, are you ready? Yes sir. Istimewa bicara. Mereka mengira kita hanya pintar dorong. Voice over Pak Henry. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi teman-teman, kita nostalgia dengan TV rumah ya. Berawal dari iklan Mahfuzat. Rekaman Mahfuzat, Ustaz Antum tahu rekaman Mahfuzat? Anda nggak tahu kalau dari dulu di pondok pesantren lain tiap pagi pasti Antum pernah mendengar ada suara ini. Al-Mahfuzat lisanatul ula man jadda wajada. Itu suara anak sejak Ja'far, itu suara anak tahun 2000. Anak waktu itu kelas 5 baru dilatih seminggu, anak bikin Mahfuzat. Itu rekamannya pakai kaset hitam. Berarti 23 tahun yang lalu anak dilatih jadi pengurus. Saat itu anak rekaman pakai kaset hitam. Manjada wajada. Ternyata modal Mahfuzat yang udah menyebar ke seluruh pondok itu, Allah karim, anak diberi amanah untuk jadi voice over. Voice over pengisi suara salah satunya adalah di channel yang satu ini. Kakak-kakakmu udah pada tahu, tapi kalau aku pengen mengenal hari ini, aku bilang bayarin, aku sebagai apa di TV One? Ya pasti pernah mendengar di TV One ada muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One memang beda. Simple brother, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah keluar suara saya. TV One memang beda. Antum bilang lagi, ya Allah Pak Epi, wallahi Ustaz Anda gak tertarik Pak Epi Chandra. Apa ini Anda kerjaan kayak gitu Pak Epi Chandra hanya untuk ngomong 4 detik. TV One memang beda. Anda santri, antum santri, Anda pernah jadi pengurus, antum juga sama. Ternyata hanya untuk ngomong TV One memang beda. Dengan bukunya seorang santri itu pamitan dari ruang TV One. Mbak, saya mau pamit, saya mau kembali ke Tasikmalaya. Mbak itu bilang apa? Mas Chandra, jangan pulang dulu. Terima kasih sudah jadi VO di TV One. Ini honornya untuk Anda. Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah dulu zaman jahiliyah, ibu itu dia pada sarapan, dia mengatakan, nah sebelum sekolah sarapan dulu saya, ini sarapan. Muncullah balas 7 sebelum matahari terbit ada acara ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya tidak dulu lagi. Iya sekarang ya. You pasti benar-benar suara ini.
Rasulullah SAW sesungguhnya pekerjaan kita tertentu olehnya arti bersama dengan hasanah Rasul kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pada dasarnya saat acara pada ini di situ kumpul ratusan wali santri mengatakan pada bicara di acara pada ini sebelum menyampaikan. Dan aku masih pernah mendengar di channel ini ada suara seperti itu. Suara seperti Indah Arjuna. Sebentar belum selesai. Aku masih mendengar suara Indah Arjuna. Ketika kau angkat hatimu itu, maka suri ganda ini akan berubah menjadi lautan darah. Berdoa, aku bilang ya Allah, yang sebenarnya ya Allah. Mulai selesai. Aku lagi awal pas banget dengan jiwa dewa. Ada standby di sana, ada demi untuk ratusan bisa dari aku bahwa aku sudah tidak luar biasa karena aku takut orang untuk disuruh cerita kita buktikan dari kita. Ini mikrofon yang terdahulu itu bukan mikrofon yang bawa dari Israel. Namanya Israel. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Israel adalah orang yang ke-215 setelah Makassar kemarin sore dan ketika ada Assalamualaikum dia jawab Assalamualaikum. Aku bilang bisa itu dari influencer pengaruhi mesin kecerdasan otak dia. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Al-Masih, asal Jakarta. Terima kasih sudah selalu dibaca narasinya. Setiap karakter dari syekh itu unik. Boleh, Setiap karakter dari syekh itu unik. boleh tepuk tangan buat Ihsan kamu. Kasih sampai ini. Kasih belakangnya. Ini akan dengan ada orang yang memandang dia. Kasih ke sampingnya. Kalau kayak gini gak mungkin aku lagi percaya kursi lagi ini. Aku akan membawa sama dia. Aku bukan mengalu dari mikrofon aja. Sudah selamat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Wah, kalau susah buktikan 3, 2, ya maka kedatangan hari ini adalah kasih saya yang semangat. Ya maka tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Ya maka kedatangan yang biasa sudah di bawah berarti kecerdasannya yang biasa sudah di bawah. Ya ceria kayak dia apa? Buktikan hari ini sebetik-betik you are in aku. Ketika kita buka, kita terbuka. Tapi ketika kita tutup, tangan langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, buka. Nah, ada yang antara akun yang buka tutup sampai istighfar. Itu tak masalah. Mulai. Tutup, tutup, tutup,
Yang salah maju ke depan. Ada di antara kau yang juga betul solusi Pak. Allah. Aku salah. Gagal kau salah. Ketika saya mengatakan selamat pagi, kebukaan aku bersama. Selamat pagi. Aku masih ada selamat pagi. Aku yang terbuka pelan-pelan bersama. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan saya dua kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Alam Barbara, pakar bahasa tubuh, pakar kepemimpinan dari California mengatakan apa? Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Pasti aku menunggu malam itu. Aku tidak bisa kayak gitu sih. Allah berarti tenang, apa-apa. Di belakang pun ada yang ambil gagal. Anak bilang selamat malam, tenang, gelem udah jadi gua. Dan orang tuanya mengatakan, Pak Chandra, aku bakal punya anakku. Berangkat dia berbisik sambil mengatakan kepada Tuhan, ibu belum bisa baca Al-Quran, ibu ini belum bisa sujud sempurna, tapi paling tidak kau bisa memimpin kepengurusan adik ibu dan bangga. Ini terjadi dari zaman sampai Merauke. Saat acara seminar Parati, saya kenal santrinya, saya kini juga adalah orang tuanya. Orang Ekuhela ini bertemulah dia dengan seorang pemandu yang hebat. Dia adalah seorang leader di kaki Gunung Everest. Siapa namanya? Namanya adalah Tenzing Norgay.
Dia seorang pemimpin untuk seluruh para pendaki-pendaki di kaki Gunung Everest. Dua-duanya adalah pemimpin-pemimpin hebat dan dua-duanya punya impian yang hebat. Ini dia Edwin Barjona. Tenzing Norgay, bisakah saya menaklukkan Gunung Everest ini? Dan Tenzing Norgay dia meyakinkan ingin menaklukkan Gunung Everest dari impian seorang lelaki. Aku bertanya, baik bicara, apa hasilnya? Kita lihat tayangan ini di bawah. Seorang lelaki yang dia punya impian pada sekian tahun lamanya, tak ada yang berani menaklukkan Gunung Everest. Seorang pemimpin yang hebat, seorang Tenzing Norgay mengatakan, wahai Hillary, kau bisa meraih impiannya, tapi dengan syarat kau harus berjalan dengan perlahan dan lagi dari belakang. Akhirnya dia berjalan di kaki Gunung Everest sampai ke titik paling atas. Tinggal beberapa langkah lagi kawan. Apa yang terjadi? Badai terjadi di area Gunung Everest. Debu, bebatuan yang hampir detik-detik itu Hillary ingin menaklukkan Gunung Everest. Hillary yang mundur, dia mengatakan, wahai Tenzing Norgay, seharusnya kau yang lain untuk mendapatkan penakluk Gunung Everest ini, bukan saya. Kau adalah yang hebat. Tapi seorang Tenzing Norgay mengatakan, tidak wahai Hillary, aku berhasil untuk mewujudkan impianmu. Akhirnya apa? Terwujudlah hari itu. Hillary dan Tenzing Norgay 29 Mei 1963 pukul 11.30 dia berhasil menaklukkan Gunung Everest dengan jejak garis sang penakluk Gunung Everest 29.28 kaki di atas permukaan laut. Yang terkenal itu bukan Tenzing Norgay sang pemandunya, yang terkenal itu adalah siapa? Edwin Hillary. Dari sini kepemimpinan yang dahsyat ketika turun dari kaki Gunung Everest, Hillary sangat terkenal mendapat ridho dari Ratu Elizabeth II, dan disitulah Tenzing Norgay hanya melihat dari jauh sambil melihat air mata. Akhirnya aku berhasil mewujudkan impiannya seorang Hillary. Dia adalah sang pemandu, sang leader di kaki Gunung Everest, dan terbukti hari itu Bible. Hari itu dia mengatakan pesan moral dari sang pemandu alam. Dia mengatakan kalimat yang indah, itu adalah impian dari Edwin Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan yang meraih impiannya. Apa hubungannya dengan impian antum? Aku harus dari Tenzing Norgay, sang pemandu hebat. Ini dan ulun tidak punya itu. Tepuk tangan bagi saudara ini. Sudah bisa. Suaranya ada yang mengatakan ini Allah saat kita mulai makan. Ada yang mengatakan ini yes. Orang yang hebat, orang yang powerful, dia punya jiwa kepemimpinan dan orang bisa dua-dua itu. Kalau aku off dari Allah bukan sadari sampai aku dalam jiwa dan off kamu sedang begini. Leader yang harus on gitu. Maka keputusan akan on, maka berpihak dan lebih digunakan. Antum nanya, apa yang harus kita tonton? Ini dia enggak. Bukan visinya, visi. Pasti segala kepemimpinan apa? Visi, betul? Kalau sudah visi, pasti sampingnya ada apa? Visi. Segala mudah hal dari anggota pengurus, sudah pasti ada visi.
visinya. Tak cukup visi itu muncul begitu saja, orang bagi reality. Ini yang paling penting dari semuanya itu. Isada akan ordinary visinya. Ada punya 3 poin yang ketiga, apa itu? Collaboration. Hey people, aku akan sukses bareng-bareng, harus berjamaah berurusannya. Tak bisa yang berdua yang berjalan sendiri. Semua sengaja siap. Ini nggak pernah sampaikan di video. Kadang ini nggak sampaikan. Ini nggak sampaikan lalu atau baru yang lalu. Ayo sampaikan hari ini. Kita ngurus buat hari ini. Bahwa poin yang ketiga adalah collaboration. Berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ini berarti pressure. Jiwa santri yang punya sense leadership Pasti dia akan memegang amanah kepemimpinannya sesuai passionnya. Aku menanya, baik passion itu apa? Kado yang mengatakan Pak Chandra, passion itu artinya adalah kalau kita mau tampil yang pengurus, pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion tapi passion. Baik, saya nggak paham lagi passion. Passion itulah adalah apapun yang aku lakukan di dalam Gunung kepengurusan aku terima dan enjoy nikmat banget, indah aja kan? Ada passion. Karena apa? Ini dia tinggal pilih. Ini gambar apa? Dua kata ini gambar apa? Tidak bisa indah banget, aku lihat aja, indah banget sebenarnya. Tapi ini lebih bisa nempel ke tangan kiri aku. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, Berarti aku sudah melupakan peluang ini. jangan pakai suara. Cukup tangan kiri aku. Jangan tengok tangan kiri depan belakang. Hanya aku yang memikirkan kepengurusanmu, ruanganmu, dan kiprahmu. Tidak. Anakku tidak berbisnya. Ada 4 ke tangan kiri aku. Ingatkan tangan kiri buat makan. 3, 2, ambil. Good. No voice. Bukan baik-baik. Tangan kanan tak terbuka. Tangan kata pemikirannya harus collaboration. Tangan kanan tak mungkin kosong karena tangan kanan sudah mempersiapkan wahai calon pengurus. Bisa padahal ini bisa membahayakan, kan bisa memberikan manfaat seperti silat sampai meleset usaha kekayaan diri. 1, 2, ambil kata suara. Thank you brother sister. Wahai Isnani, salah anak pisau itu menjadi bebis dan saya ada anak pisau menjadi pisau ketika saya tidak akan menunggu yang terakhir. Ikulah jenisnya wahai insan. Pelan-pelan kalau aku memberhenti buru-buru bisa jadi melukai tanganku. Pelan-pelan. Itu air itu bebis yang sampai tumpah. Kalau tumpah Berarti melupakan peluang bagi saya. 1, 2, 3. Simpan pisaunya di rumah atau di samping yang disimpan pisau, bukan di bebis. Fokuskan. siapa? Lihat air itu bebisnya. Arahkan secara ke mulut Anda. Anda langsung hidup. Apa yang mau kesana? Mungkin tidak maksudnya dalam batasnya. Apa yang aku rasakan? Ada yang terlalu yang mengatakan Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada. You are what you think. Antum sebelum menerima amanat itu kepengurusan, Antum thinking udah negatif, udah negatif hasilnya. antum dengan negatif thinking terhadap ustaz, Negatif thinking terhadap diri, udah hasilnya akan negatif. Udah dia nggak bisa negatif. Antum percaya atau tidak? Lihat bayi sampai hingga itu. wisudawan pertama. Ananda, aku bersyukur. Tentu baik dan bagus akan. Aku berbagi. Aku sudah melewati Isa dan berbagi. Aku turun dari kamu semakin. Siapa lagi yang akan bertambah
ibunya. Tidak sedikit santri yang dia langsung sujud di kaki ibunya. Bu, aku berikan selendang wisudaku ini untukmu. Tidak sedikit santriwati yang mengatakan, Bu, bukan hanya tak cukup sabdamu di alam sana, masih ada samudra yang lebih luas terbentang di alam sana, seperti mereka yang sudah meletakkan sayapnya hias langit negeri melesat ke sana. Karena bagaimanapun impian atom itu akan terwujud. Siapakah orang itu? Seorang santri sempat dibenci kampus Manado. Pesantren berada, udah tahu acara sudah diterlambat. Anak sinari, prosesi ini sudah dimulai. Apa yang terjadi? Di belakang orang-orang yang teriak, Mas, jangan lagi mas. Kita tunggu satu wisuda dari batang pohon. Kasihan tidak jauh. Ya santai. Udah tahu wisuda, dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Anda melihat dengan hati, bukan dengan mata. Karena dia tak punya uang untuk naik PT-PT angkutan umum. Dia harus berjalan kaki di subuh, membawa usir dan sang ayah. Siapa usaha itu? Dia adalah sebuah organisasi di pesantren. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia terlambat dari wisuda karena apa? Karena dia tak menjawab. Dia berbisik dari ayat dari surat subuh. Aku akan bawa keluar. Dia harus berjalan kaki sampai ke aula kampus. Bukan hantu yang dia santri yang mungkin hari ini tidak termasuk yang terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa yang mungkin yang terbaik yang tercantum di list, tapi akhlaknya yang terbaik. Bukan hanya dengan sekarang ada yang melihat kita yang mengurus, bukan ini bukan benar. Kapan itu terjadi baik? 2018. Ketua badan eksekutif mahasiswa dibunuh laki-laki. Dia ketua BEM sudah dilatih, sudah selesai tinggal di surga. Tapi lagi-lagi seorang penyanyi berkata, Alhamdulillah, bila atas tersebut, angin itu akan berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit, di titik polis sudah berada. Dia berangkat ke kampus, dia sakit, dan Allah mencabut. Dia bisa merasakan dia memakai toga viral di media sosial 2019 dan kami saksi kampus ini. Dan jika melihat hari ini, semua mata tertuju kepada Allah. Saya katakan tulisannya apa? Selamat dan sukses untuk wisudawan wisudawati. Tapi saya pilih tulisannya berubah, turut berduka cita untuk pahlawan dari tanah seorang pemimpin terbaik di kampus. Ketika disebut Allah, dia wahai siapa berada, siapa berada, sedangkan jasad Allah sudah terkubur rapi, tapi Allah menggerakkan sang ayah dari Allah. Dia lari dari area pemakaman menuju ke area kampus sampai ke meja MC. Dia menarik jas kaki sambil mengatakan apa? Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah terkubur pada ini, tapi izinkan ketika aku menyebut nama almarhumah, aku naik ke atas panggung
mewakili almarhumah. Dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia menggunakan baju dan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Kapan itu terjadi? Itu terjadi 2019 bulan Februari. Anda masih ingat hari itu, anak-anak yang baik. Bagaimana bukti tayangan itu? Tidak ada. Risan kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa. Risan pemimpin, walaupun dasarnya sudah terkubur, tapi jasa dari seorang leader ini masih teringat sampai hari ini. Dia pemimpin yang hebat, yang tidak bisa merasakan diri memerlukan dia yang sudah. Tapi dia itu nyata bahwa kami tidak menembus tidak sesuai dengan tidak samanya. Tanah rencong hari itu berduka pada saya. Kepengurusan hari itu sebuah pengalaman cinta untuk sang pahlawan. Seluruh angkatan-angkatan yang ini sudah terhibur. Mereka meminta untuk doa untuk sang pahlawan. Kecuali kalimat doa. Jadilah kepengurusan yang dicintai, kepengurusan yang meninggalkan jejak yang indah. Sekalipun antum sudah meninggalkan bumi dan belum hidup, antum sudah melupakan sayap di luar sana, tapi nama anda dan antum akan dikenang sampai kapan. Tepuk tangan bagi semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan malam hari ini untuk generasi terburuk hidup 2023, dan sekali lagi tepuk tangan untuk calon pengurus yang hari ini. Mohon izin setelah ini kami persiapan untuk roadshow dari Jawa Timur, dari mulai Solo, Purwokerto, Bogor sampai ke Guntur Ponorogo sampai tanggal 9. Setelah rekaman pembahasan yang setelah Bogor, kami doakan untuk antum semua semoga sehat dan panjang umur. Walihat dipulihkan hari ada jalan kita menjadi bumi Al-Fatihah. Oke, bingung semangat baru terus berubah. Tidak perlu berusaha keras untuk lebih baik dalam amal. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari hidup yang dahulu. Anak Allah tidak bicara bersama tim hari ini. Izin Ustaz Jafar. Terima kasih. Sudah sering bersama kami. Terima kasih kepada untuk semua yang menyelam dari berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.